Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan alam ini dengan segala kesempurnaan dan anugerah yang diberikan kepada kita, makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan kita bersyukur sebagai warga Indonesia memiliki satu anugerah yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat, Indonesia memiliki area hutan yang sangat luas, memiliki tanah yang sangat subur, memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa, juga memiliki daratan yang tersimpan di dalamnya, ada tambang emas, ada timah, tembaga, batu bara, luar biasa karena kita ada di zona khatulistiwa. Dan di samping itu juga di perut bumi Indonesia tersimpan banyak sekali, di sana ada gas, ada minyak yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita membahas tentang tantangan ekonomi Islam, ekonomi dalam konteks keindonesiaan, ini menjadi sangat paradok terkadang. Kenapa? Karena kita memiliki natural resources yang sangat luar biasa, tetapi kita Indonesia, bangsa ini berada di dalam kondisi yang berat, apalagi setelah adanya wabah pandemi COVID-19 ini begitu nampak sekali tatanan ekonomi, tatanan sosial, keagamaan, dan aspek-aspek yang lain, terutama juga kesehatan dan pasokan lainnya, menjadi kita harus berpikir keras. Nah, apa yang menjadi concern pada kesempatan ini, kita melihat tantangan ekonomi kita sekarang ini. Indonesia menjadi negara yang kembali dalam kondisi miskin, kondisi yang memiliki beban hutang yang sangat besar sekali. Hutang negara kita saat ini semakin bertambah, dari 3.000-an pasca naiknya dolar itu menjadi mendekati bahkan lebih dari 5.000 triliun, dan ini satu hal yang sangat membebani. Pada porsi tertentu kita bisa melihat haji kemudian ditunda, penelitian nasional ditiadakan tahun ini, dan banyak sekali hal-hal yang kemudian secara budgeting perekonomian ini kemudian teralokasi, tercurahkan untuk mencoba untuk mengcover kebutuhan dari dampak COVID ini. Nah, bagaimana lalu dengan banyaknya orang yang mengalami resign, stay at home, di PHK, yang harus dirumahkan, meningkat juga taraf perceraian, meningkat kriminalitas, meningkat banyak sekali rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Ini menjadi satu tantangan bagi kita di dalam konteks keindonesiaan, yang Indonesia kemudian mengalami situasi yang sangat berat di dalam mengangkat satu perekonomian yang lebih makmur. Nah, ini menjadi penting dalam kerangka kita membahas fiqh muamalah. Dalam hal ini kita melihat betapa lemahnya fundamental ekonomi, hutang luar biasa, terjadinya defisit transaksi, maka mau tidak mau harus ada pemikiran-pemikiran yang inovatif, bagaimana kemudian misalnya ikhtiar restrukturisasi hutang, lalu meningkatkan ekspor. Bisa juga di dalam perspektif politis, bagaimana kemudian melancarkan proses demokratisasi yang baik. Dan ini memang gonjang-ganjing yang luar biasa, tantangan perekonomian, tantangan politik, tantangan ekonomi, tantangan kesehatan. Ketika kemudian kita bisa melihat betapa basic sistem ini secara ekonomi kemungkinan besar kapitalisme liberal, bagaimana kemudian adanya liberalisme yang sangat mengancam di dalam pengertian ketidakadanya sistem yang mengimbangi di dalam ranah ketika ekonomi Islam ini sesungguhnya bisa menjadi satu bentuk tawaran bagi konteks keindonesiaan yang memang mayoritas penduduknya adalah muslim. Mau tidak mau kita kemudian mesti melihat ke sana. Ada satu bentuk tatanan nilai, Zuharul fasad fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas. Ini sebuah ungkapan yang sangat sharih betapa
kondisi terpuruknya kemanusiaan atau manusia itu sesungguhnya karena sebab manusia itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat di dalam konteks keindonesiaan atau kemudian karena dampak dari wabah yang mendunia ini secara tidak langsung membahas tentang ekonomi Islam, maka kita memiliki tantangan yang luar biasa. Tatanan ekonomi kapitalistik di Indonesia, perilaku politik yang cenderung oportunistik, ini di Indonesia masih sangat dominan, termasuk apa? Budaya hedonistik. Ya, konsumerisme itu menjadi satu dinamika pergerakan atau satu gerak yang sangat masif sekali terjadi di masyarakat, termasuk adalah tantangan baru di dalam proses globalisasi sekarang, kehidupan yang bercorak lebih individualistik, ya, keragaman sikap beragama yang lebih sinkretistik, termasuk sistem ya pendidikan di kita yang relatif sangat kental dengan materialistik. Ini yang menjadi tantangan bagi kita di dalam kondisi ketika membahas tentang persoalan ekonomi di Indonesia. Lantas bagaimana kita lalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Kita mesti melihat betapa ruang gerak pendidikan ekonomi Islam berjalan dengan sangat bagus, ya. Ini yang membuat optimis kita. Bagaimana tantangan itu mau tidak mau harus kita carikan satu bentuk solusi-solusi yang jauh lebih menyelesaikan. Dan hal lain yang perlu kita juga tumbuhkan adalah kesadaran ekonomi Islam ini yang kemudian kita mesti tumbuhkan dengan lebih baik. Bagaimana membangun awareness SDM yang kafah, ya, SDM yang memiliki amanah, diberikan satu bentuk keterpaduan dari membangun mental dan membangun pemikiran secara lebih terintegrasi. Karena itu tentu tidak tuntas ya dalam bahasan kita yang sangat singkat ini, tetapi mau tidak mau kita harus berpikir menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Bagaimanapun pilihan-pilihan ekonomi, apakah itu kapitalisme, apakah memilih sosialisme, ya, ataukah kemudian memilih sistem ekonomi Islam, saya kira ini menjadi satu keharusan bagi kita untuk segera beranjak. Bagaimanapun kegelisahan ini tidak lalu harus tuntas sekarang dan dicarikan solusi secara sesaat, tapi kita bisa melihat maraknya tumbuhnya ya lembaga-lembaga keuangan syariah, ya, perbankan syariah di Indonesia, termasuk adanya kegairahan di bidang kajian ekonomi Islam, ya, kebutuhan SDM yang luar biasa pada basis-basis itu. Nampaknya ini menjadi prospek yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan generasi teman-teman semua milenial ini bisa berpacu di sana. Peningkatan profesionalisme SDM manusia, pengkajian keilmuan yang lebih bagus, termasuk adalah mempersiapkan diri, mentalitas, ya, skill, knowledge yang memadai. Insya Allah semoga lebih siap untuk menghadapi ya apa yang disebut dengan era industri ya 5 ya, tidak lagi 4.0 tetapi ke 5 sudah ke 5, dan tentu ini menjadi tantangan luar biasa apalagi di saat pasca pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing dan kita ada di dalam core yang dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.